Hai semuanya, kita kembali lagi di items Informasi ke teman-teman milenial. dan pastinya kita masih membahas mengenai pelabuhan-pelabuhan. Sesuai janjiku tadi, kita akan bahas pelabuhan terbesar yang ada di seluruh dunia. Jalan-jalan lagi nih kita. Betul banget, karena memang tadi udah dibahas juga ya kalau pelabuhan ini fungsinya banyak banget Ya. Jadi nggak kaget kalau beberapa pelabuhan ini dibuat jauh lebih besar dari pelabuhan-pelabuhan pada umumnya. Betul banget. Berarti kan memang tempat-tempat ini pusat-pusat produsen tertentu ya, Bener atau kapal-kapal banget. besar. Dan pastinya untuk mempelajari ini juga bikin kita tambah pengetahuan baru. Dan mungkin juga nih kalau misalkan teman-teman pengen liburan, salah satunya bisa ke pelabuhan-pelabuhan terbesar di dunia ini. Atau mengunjungi pelabuhan kalau ingin Iya. berkunjung ke pulau-pulau lain. Betul. Kalau tadi kita udah bahas salah satu fungsi dari pelabuhan adalah pusat perekonomian ya, sebagai tempat distribusi antara produsen dan konsumen. Jadi pas banget kita harus memulai dari salah satu negara yang paling besar ya produksinya, yaitu negara Tiongkok. Salah satu pelabuhannya adalah pelabuhan Port of Shanghai. Pelabuhan ini mencakup kurang lebih 744 juta ton muatan. Dan pelabuhan ini berlokasi di dekat Sungai Yangtze dan memiliki luas kurang lebih 3.619 km persegi dengan panjang dermaga sepanjang 20 km yang terdiri dari 125 dermaga. SIPG atau Shanghai International Port Group ini merupakan pemilik dari fasilitas di Port of Shanghai. Selanjutnya ada yang dekat dari Indonesia, yaitu di Singapura ada Port of Singapore. Pelabuhan ini dapat mencakup sekitar 537,6 juta ton muatan. Di pelabuhan ini memiliki beberapa terminal seperti Terminal Tanjung Pagar, Keppel, Brani, Pasir Panjang, Sembawang, dan juga Jurong. Terminal di pelabuhan ini dikuasai oleh PSA Singapore dan Jurong Port. Setidaknya dalam setahun pelabuhan ini dikunjungi sebanyak 140.000 kapal dan Singapura menghubungkan setidaknya 600 pelabuhan di dunia. Wow, keren banget ya. Ini juga jadi bisa gerbang masuk nih untuk suatu negara, dan pelabuhan-pelabuhan ini juga perannya pasti penting banget ya. Padahal kan Singapura ini terhitung negara yang kecil ya. Kecil, bener banget. Kalau tadi Taya udah sempat ngebahas tentang salah satu pelabuhan di Tiongkok, aku juga nggak mau kalah nih karena ada juga satu pelabuhan yang dinamakan Port of Tianjin di Tiongkok. Atau pelabuhan ini memiliki nama Tanggu yang juga mencakup 476 ton muatan. Terletak di dekat Sungai Haihe di bagian utara Tiongkok, pelabuhan ini juga memiliki area seluas 336 km persegi yang berupa perairan dan juga 131 km persegi berupa daratan. Kemudian pelabuhan ini juga memiliki 159 dermaga yang menghubungkan sekitar 500 pelabuhan di 189 negara. Next juga ada yang namanya Port of Rotterdam, merupakan salah satu pelabuhan terbesar juga yang ada di Eropa. Ini termasuk salah satu pelabuhan terbesar karena bisa mencakup muatan sebanyak 441,2 juta ton muatan. Dan juga luasnya ini nggak main-main, sebesar 12.426 hektar loh, bukan kilometer ya, tapi ini hektar. Dan Rotterdam merupakan salah satu pelabuhan di Eropa Utara yang bisa dimasuki oleh kapal dengan draft yang paling dalam. Wow. Nah, selanjutnya kita akan jalan-jalan nih ke Korea Selatan. Untuk para K-popers, kalian juga harus tahu ada pelabuhan apa aja sih di Korea Selatan. Salah satu yang paling besar dinamakan dengan Port of Busan dan terletak di dekat Sungai Nakdong di Korea Selatan. Nah, Busan ini menjadi salah satu pelabuhan terbesar berdasarkan muatannya karena muatannya juga nggak main-main. Ini bisa menampung sekitar 298 juta ton muatan. Pelabuhan ini terdiri dari North Port, South Port, Gamcheon Port,
dan Dadai Port yang memiliki 6 terminal kontainer internasional. Wah, memang pelabuhan-pelabuhan ini gede atau besar itu karena memang fungsinya kan pasti penting banget juga. Dan pasti fungsinya ini bukan dipentingkan untuk komersil ya, tapi lebih ke fungsi perekonomian. Jadi aku agak kurang merekomendasikan ya kalau kalian mau berkunjung ke sana untuk jalan-jalan. Atau mungkin sekedar pengetahuan aja nih, supaya mungkin kalau amin nanti kalian bisa berbisnis. Betul. Atau bisa melakukan ekspor impor gitu ya, bisa memanfaatkan pelabuhan-pelabuhan. Iya, ini. mungkin pelabuhan-pelabuhan ini menjadi pencapaian penjual-penjual tertentu Benar, ya. Berarti kalau betul. udah sampai pelabuhan ini udah keren banget nih Benar, kayaknya. benar. Dan kalau tadi pelabuhan-pelabuhan yang kayaknya kurang bisa dikunjungi untuk komersil, pelabuhan berikut ini justru kami rekomendasikan banget bagi kalian yang memang berkunjung tuh nggak cuma untuk datang aja ke pulau tertentu, tapi untuk foto-foto juga Benar. atau jalan-jalan juga. Berikut adalah beberapa pelabuhan terbaik yang ada di dunia. Yang pertama ada di Australia, yaitu tepatnya di Sydney. Pelabuhan ini merupakan salah satu penghubungan antar daerah, antar kota, antar pulau, dan juga antar negara. Pelabuhan yang terbentuk secara alami ini menjadi salah satu pelabuhan terindah di dunia karena di sana terdapat beberapa atraksi besar seperti Sydney Opera House dan juga Sydney Harbour Bridge. Yang kedua juga nggak kalah menarik, tepatnya di Hong Kong ada Pelabuhan Victoria. Pelabuhan ini menjadi salah satu lokasi perdagangan terpenting di dunia. Pelabuhan ini juga menjadi pemisah antara Hong Kong Selatan dari daratan Tiongkok ke utara. Keindahan pelabuhan ini dilengkapi berkat Symphony of Light, cahaya dari gedung-gedung pencakar langit yang terdapat di sekitar sana. Dan yang ketiga ada dari Alaska, Pelabuhan Seward. Berbeda dengan pelabuhan lainnya, pelabuhan ini hanya menampung sekitar 100 perahu nelayan dan perahu wisata setiap harinya. Pelabuhan ini sudah berdiri sejak tahun 1964 dan telah menyiapkan beragam kebutuhan untuk pelayaran dan juga kapal di Alaska. Nggak hanya bisa melihat keindahan di pelabuhannya aja, tapi di sini kalian juga bisa melihat gletser, paus, dan juga satwa liar di sekitar Alaska. Nah, dari Alaska kita akan jalan-jalan lagi, kita akan ke Brasil. Di sana ada yang namanya Pelabuhan Rio de Janeiro. Dan di sana ini merupakan kawasan yang identik dengan Gunung Sugarloaf yang berada di Teluk Guanabara. Nah, ini kalau misalkan kalian di sini pengen berwisata cocok banget karena di sana memiliki pasir yang putih, bersih dan juga indah. Sehingga kalau misalkan kalian pengen berjemur atau jalan-jalan atau bahkan mungkin kalau bersepeda, ini cocok banget dilakukan di pelabuhan ini. Jadi bisa refreshing ya di pelabuhan itu. Bener banget. Next selanjutnya kita ke Amerika Tengah. Di sana ada yang namanya Kanal Panama. Dan kanal ini menghubungkan antara Samudra Pasifik dan juga Samudra Atlantik. Dimana ini kalau misalnya kita lihat dari fungsinya, ini udah berfungsi ya lama banget lah. Udah sampai lebih dari 100 tahun. Wow. Karena awalnya ini beroperasi pada tahun 1914. Dan biasa atau bisa dilewati oleh kapal yang masuk dengan melewati 3 lock, yaitu Gatun Lock, Pedro Miguel Lock, dan juga Miraflores Lock. Lock tersebut bertugas untuk memotong waktu tempuh kapal sehingga kapal-kapal yang lewat ini nih nggak perlu muter lagi lewat ujung selatan Amerika. Wow, siapa sangka ya pelabuhan yang biasanya kalau di lagu-lagu tuh dijadikan tempat singgah aja, taunya bisa juga jadi tempat wisata kalian juga. Bener banget, dan itu adalah tadi rekomendasi dari kita mengenai pelabuhan-pelabuhan terbesar dan juga tadi terindah juga ya di dunia. Tapi rasanya nggak afdol kalau kita bahas pelabuhan tapi nggak bahas di negara kepulauan kita tercinta Indonesia. Betul banget, pasti negara kepulauan juga pelabuhannya banyak banget. Betul. Tapi kira-kira ada apa aja nih pelabuhan-pelabuhan cantik di Indonesia? Jangan kemana-mana, tetap di Items. Informasi ke teman-teman milenial.